Welcome home jemaat Tuhan. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di Sunday Service Forward Living Church. Warm welcome untuk kita semua dan juga bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali join bersama dengan kami. Kita senang banget Anda ada bersama dengan kami. Selamat datang juga di minggu ketiga di bulan Agustus ini. Dan sepanjang bulan ini kita mempunyai satu tema luar biasa yaitu Grit. Angela Duckworth mengatakan di bukunya yang berjudul Grit, bahwa grit tidak ditentukan dengan keadaan kita, tidak ditentukan dengan background kita, tapi ditentukan dengan kegigihan, kemauan kita, endurance kita untuk terus bertahan apapun situasi kita. Dan saya percaya kita semua berada di saat ini, mungkin keadaan kita tidak baik, mungkin keadaan tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi dengan grit, dengan tema yang luar biasa sepanjang bulan ini, kita akan dibantu untuk dapat terus forward living. Tiba saatnya kita akan dibantu oleh Praise and Worship untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mengambil posisi yang terbaik, yang nyaman, dan kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, nama Tuhan akan dimuliakan. Enjoy the rest of the service and God bless you. Sampai setiap lutut bertelut.
Tuhan Yesus, hari ini Bianca mau berdoa buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan pulihkan bangsaku dari segala penyakit dan nyatakan kuasa-Mu atas bangsaku ini. Tuhan, nyatakan mukjizat-Mu atas tante, om, oma, opa, dan kakak-kakak yang sedang terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan buat dokter, suster, dan tenaga kesehatan agar mereka bisa merawat pasien-pasien dengan baik. Tuhan berkati juga Pak Presiden dan pemerintahannya agar mereka dapat menangani semua ini dengan penuh takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bianca berdoa. Amin. Ya, setiap pujian menjadi doa untuk bangsa kami Indonesia. Mari berdaulatlah atas bangsa kami Indonesia lebih lagi. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia.
Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu. Yes, Tuhan. Katakan oleh karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Yes, Lord. Pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan ini kerinduan kami, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, Engkau pulihkan negeri kami. Yes, Lord. Kami mau lebih lagi nyatakan dan pulihkan kembali negeri kami. Jesus, Lord. Tuhan, pulihkan. Kami rindu Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Yes, Lord. Ini bangsa kami Tuhan. Katakan dan pulihkan kembali negeri kami. Let's declare, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami nyatakan kembali negeri kami. Terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang baru saja secara sadar dan sungguh-sungguh memuji dan menyembah nama Tuhan bersama-sama. Kita tiba saatnya kita akan menyatukan hati kita sebagai satu keluarga, sebagai satu family. Kita ingin mensupport setiap pokok-pokok doa yang sudah kita terima sepanjang minggu ini. Kita satukan hati kita angkat kedua belah tangan kita dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap penyertaan Tuhan yang gak habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Ajaib luar biasa penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pokok-pokok doa yang kami terima sepanjang minggu ini Tuhan, yang kami terima dari keluarga kami sendiri. Saatnya kami ingin bersepakat Tuhan, menyatukan hati kami, karena kami percaya Tuhan dalam kesepakatan hal-hal besar pasti akan terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi corona ini Tuhan, yang saat ini kami alami, saat bahkan keluarga kami sendiri pun Tuhan, saat ini mungkin ada yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan-Mu selalu ada, melekat bersama dengan kami Tuhan, agar kami dapat melalui pandemi ini dengan baik Tuhan. Bagi keluarga kami yang saat ini sedang dirawat ataupun sedang isolasi Tuhan, kami berdoa damai sukacita daripada-Mu ada bagi mereka Tuhan, dan dengan bilur-bilur darah-Mu sendiri Tuhan, menyembuhkan, memulihkan setiap keluarga kami. Bagi kami Tuhan yang mungkin sedang terdampak Tuhan melalui pandemi ini, kiranya Engkau kuatkan Tuhan, Engkau berikan kami ide-ide kreatif Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan agar kami terus dapat melalui pandemi ini dengan baik Tuhan, dan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, yang saat ini dengan segala challenge, dengan segala problematikanya yang kami alami bersama-sama Tuhan, kiranya kasih
setiamu ada bagi Indonesia Tuhan, bagi setiap aparatur negara Tuhan, bagi setiap pemimpin di daerah, di negara ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan dapat menjadi berkat dan menjadi perubahan yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya yang terbaik pasti akan terjadi di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Thank you untuk setiap jemaat Tuhan yang saya tahu banget sejak tadi sudah menyatukan hati, bersepakat mensupport setiap pokok-pokok doa. Bagi jemaat Tuhan juga yang saat ini mungkin ada kerinduan untuk dilayani melalui doa dan konseling, yuk jangan ragu, hubungi nomor telepon yang tertera di layar jemaat saudara saat ini. Dan juga nanti akan ada para hamba-hamba Tuhan, para leader dari Forward Living Church yang memang sudah dipersiapkan secara khusus dapat membantu dan melayani jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri. Siapkan catatan Anda, ambil posisi yang terbaik, dan pastikan setiap benih kebenaran firman Tuhan dapat tertanam di setiap hati kita. Enjoy the rest of the service and God bless you. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali seluruh keluarga FLC di minggu ketiga bulan Agustus ini. Saya yakin kita menikmati juga diberkati bersama teman-teman dari FLC Worship. Tiba saatnya saya mengingatkan untuk kita bisa tetap fokus ada dalam ibadah ini, terlebih kita akan menerima berkat firman Tuhan. Buka hati, izinkan Roh Kudus berbicara di kehidupan kita, karena hambanya Pastor Ray Kaunang dari Sydney, Australia akan melayani kita, akan berbicara dengan jelas tentang bagaimana kita bisa punya kehidupan di dalam grit. Grit adalah tema sepanjang Agustus ini. Grit bicara tentang kegigihan, ketabahan. Saya yakin di hari-hari yang tidak mudah, sebagai anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, kita harus bisa punya hidup yang gigih, yang tabah, tidak hilang harapan, karena rencana Tuhan pasti digenapi. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Satu kali waktu istri saya membuat sebuah perjalanan, itinerary perjalanan di Jerman. Dan di kota Berlin di mana kami pergi, istri saya mengambil sebuah turnya yang belum pernah kami lakukan, yaitu tur untuk melihat kamp konsentrasi. Bagi kami ini merupakan sebuah pengalaman yang menarik dan sebuah pengalaman yang mungkin akan terus kami ingat-ingat dalam hidup ini. Kami dibawa ke sebuah kamp konsentrasi yang ada di kota Berlin, tidak jauh dari pusat kota. Dan kamp konsentrasi ini memang dibuat untuk menahan tawanan politik yang tadinya dibuat untuk menahan orang-orang yang melawan kepada pemerintahan pada waktu itu. Dan pada akhirnya kamp konsentrasi ini dirubah juga, dan ini merupakan model kamp konsentrasi yang dibangun oleh pemerintahan Nazi pada waktu itu untuk menjadi salah satu model di mana mereka akan gunakan di berbagai-bagai negara. Dan kamp konsentrasi pada akhirnya di kota Berlin ini menjadi kamp konsentrasi bukan hanya untuk para tawanan politik, tetapi juga untuk hal-hal yang lain. Waktu kami masuk dan kami melihat, wow, betapa mengerikannya. Kami dapat membayangkan tentang apa yang terjadi di dalam kamp konsentrasi itu. Ke setiap bagian-bagian rumah-rumah yang mereka bangun, dan mereka menempatkan ribuan orang dalam rumah-rumah tersebut, yang hanya tujuannya adalah untuk dibasmi, dibunuh. Ada satu bagian dalam kamp konsentrasi ini yang
bagi saya menyentuh hati saya. Jadi sebelum mereka dimasukkan ke rumah-rumah yang ada, biasanya ada bagian di dalam kamp konsentrasi itu ada penjaranya. Dan di situ kami lihat ada banyak sekali para rohaniawan, entah itu dari gereja Katolik atau gereja Protestan yang masuk di dalam penjara dalam kamp konsentrasi itu. Hati saya sedih, hati saya terenyuh. Saya bisa membayangkan bagaimana orang-orang ini harus bertahan dengan tuduhan-tuduhan yang mungkin bagi mereka sebenarnya mereka tidak mau juga. Tetapi saya bisa juga imagine bahwa orang-orang ini mempunyai daya tahan yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah tekanan yang mereka alami dalam penjara yang sangat kecil sekali saya lihat. Dan bagaimana bisa mereka bertahan itu merupakan sesuatu hal yang menakjubkan. Dan hari ini saya ingin bicara kepada Bapak Ibu sekalian tentang saudara-saudara yang ada di rumah, yaitu masalah ketabahan. Grit dalam bahasa Inggrisnya. Ketabahan untuk bertahan di dalam melanjutkan sesuatu yang kita percayai. Kata grit itu juga berarti seperti kita mengatupkan gigi kita untuk kita tidak berbicara. Artinya ada sesuatu yang kita coba untuk keluarkan, tetapi kita tidak mau mengeluarkan. Itu grit. Itu tabah. Artinya bertahan untuk melanjutkan sesuatu. Di dalam diri kita ada luapan-luapan di mana kita harus mengatakan yes gitu. Itu tabah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tapi sebelum saya akan lanjut dalam pembicaraan ini, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan pengilhaman yang baik daripada Tuhan tentang bagaimana hidup kita harus kita tabah menjalaninya. Kita memerlukan ketabahan dalam kehidupan ini untuk bisa melewati hari-hari kesulitan kita. Apa yang kita sudah mulai harusnya kita harus menyelesaikannya. Dalam perjalanan kehidupannya kita banyak orang gagal karena tidak tabah, tidak memiliki ketabahan. Tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya Engkau merevealkan sesuatu kepada kami pada hari ini. Biar kebenaran Tuhan yang kami dengar pada hari ini akan memerdekakan kehidupan kami. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Memberikan jalan keluar kepada kami. Mungkin di antara kami ada yang mengalami jalan buntu. Dan memberikan keyakinan kepada kami. Dorongan semangat kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teks kita pada hari ini akan terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Nah, 2 Korintus pasal yang ke-5 ini menarik karena kita harus membaca juga sebelumnya pasal yang ke-4. Penulis Korintus adalah Paulus, menggambarkan tentang hal-hal pribadinya dia, menggambarkan tentang situasi yang sedang dia hadapi. Kesulitannya dia sebagai seorang penginjil dan bagaimana dia bisa melewati kesulitan-kesulitan yang dia alami. Dan kita baca, kita akan mengerti bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat ulet sekali. Orang yang sangat yang kita sebutkan dalam teks khotbah kita hari ini, orang yang tabah menghadapi kesulitan permasalahan hidup yang dia harus hadapi. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Tapi kita baca terlebih dahulu dan kita akan menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Bagaimana Paulus memberikan jalan keluar untuk bisa melewati hari-hari kehidupan ini dengan tabahnya. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh
Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa, perhatikan kata ini, tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan Kristus Yesus, saudara-saudara yang ada di rumah, kata tabah di situ merupakan kata kerja, Bapak Ibu. Dalam teks aslinya, teks Greeknya, kata itu tareo. Jadi tabah itu dalam Greeknya tareo. Tareo itu berarti, bisa juga berarti sebuah courage, keteguhan hati. Confidence, dalam terjemahan bahasa Inggris memakai kata confidence, beberapa terjemahan. Be bold itu kata tareo. Nah, dari teks yang kita baca, tadi ada dua kali Paulus mengulang kata tareo atau tabah itu. Paulus ingin menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kita harus tabah. Apa yang menyebabkan kita harus menjadi orang yang punya ketabahan di dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Dan saya menyelidiki ada 3 hal yang menarik, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, bahwa ketabahan yang kita perlukan dalam kehidupan ini adalah ketabahan karena kita sedang punya keinginan. Kita punya kerinduan untuk apa ya? Untuk, saya memakai kata yang kalimat yang baik, kerinduan untuk mengalami hal-hal yang Tuhan inginkan. Atau saya bisa pakai kata yang sederhana adalah ketabahan yang kita alami, yang harus kita alami, atau kita harus menjadi orang yang tabah karena kita punya kerinduan untuk hal-hal rohani terjadi di dalam kehidupannya kita menurut teks ini. Coba kita perhatikan ayat yang kedua terlebih dahulu. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen, kenapa ya kita kok harus menjalani hidup ini dengan tabah? Karena ada persoalan rohani, saudara sekalian. Adalah kita ingin sekali mengalami mengalami sorga dalam kehidupannya kita. Teks ini mengatakan kita ingin mengenakan, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi. Kata mengenakan di situ artinya seperti memakai pakaian. Artinya kita kepengen kehidupan rohaninya kita itu menjadi bagian yang integral daripada perjalanan kehidupan kita sendiri. Kita ingin supaya hal-hal sorgawi itu menjadi bagian dalam kehidupannya kita. Atau kita ingin hal-hal yang rohani itu kalau bisa itu menjadi sesuatu yang kita lakukan tiap hari. Dalam perjalanan kehidupannya kita, Bapak Ibu sekalian, kita tahu kita ingin berusaha menjadi orang yang rohani. Tapi kita masih tinggal di dalam dunia ini sendiri.
Kita masih mengenakan kemah pakaian kehidupannya kita. Kita masih menggunakan, saya pakai kata, pakaian kehidupan duniawi itu sendiri. Kita masih punya darah dan daging. Kita masih bisa melihat sesuatu yang terjadi di depannya kita. Itulah sebabnya ayat yang ketiga mengatakan, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Paulus ingin menjelaskan, kita berusaha sekali dalam kehidupannya kita tuh supaya kita hidupnya kalau bisa hidupnya rohani gitu. Tetapi kita sadar Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menjadi 100% hidup rohani Bapak Ibu sekalian. Ada hal-hal yang harus kita hadapi dalam realita kehidupan itu sendiri. Yes, memang ayat yang ke-1 mengatakan demikian. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dia lagi berbicara bahwa satu kali tubuh ini akan rusak, akan mati, dan kita akan disediakan tempat. Tubuh ini akan rusak Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita lihat pada hari ini akan hilang begitu saja, akan hilang lenyap gitu. Nah, kerinduannya kita adalah untuk kita bisa mendapatkan tubuh yang kekal. Atau dalam bahasa sehari-hari saya kata, kerinduannya kita kalau bisa kita nih jalan hidupnya tuh baik di hadapan Tuhan. Rohani kita baik gitu. Itu sebabnya Tuhan bilang, selama kamu masih ada di muka bumi, tabah saja menjalani hidup ini. Yes, kamu mengeluh karena kok begini ya kejadian di sekelilingnya kita. Situasi pandemi yang pada hari-hari ini kita sebagai manusia rohani kadang-kadang ngeluh, kok bisa begini Tuhan, gimana bisa terlepas dari semuanya ini gitu. Kita nggak bisa gereja, kita susah untuk melakukan persekutuan. Gimana nih sebagai manusia rohani, ada keluhan dalam kehidupannya kita. Kata mengeluh di situ artinya ada sesuatu dari dalam kita yang mau keluar. Ada sesuatu dari dalam kita yang seperti mengatakan, aduh kok begini gitu. Dalam masalah rohani kita banyak berbicara tentang hal tersebut. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian dalam ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Sebab selama masih diam dalam kemah ini kita mengeluh. Oke. Kata mengeluh diulang lagi. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Lalu ayat yang ke-6 saya lompat dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Alasan yang kedua kenapa kita harus tabah, harus memiliki ketabahan dalam menjalani hidup ini. Perhatikan kata ini. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi rupanya ketabahan diperlukan karena ada pressure dalam kehidupannya kita. Oke, adanya tekanan yang sangat besar di dalam kehidupannya kita. Siapa sih yang gak mengalami tekanan pada hari ini? Company kita mengalami tekanan, financial kita mengalami tekanan, keluarga kita mengalami tekanan, anak-anak kita mengalami tekanan, karir kita mengalami tekanan. Semua rasanya menekan kehidupan kita. Dalam situasi yang sekarang ini sebenarnya yang ditakuti bukan masalah virusnya, tetapi ada satu penyakit yang tidak kelihatan, yang kelihatannya kita menganggap hal yang sepele, yaitu stres, depresi. Orang tertekan dengan situasi pada hari ini. Sehingga mengakibatkan banyak yang punya penyakit mental Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tekanan. Itu sebabnya alasan yang kedua ini penting untuk saudara lihat. Kenapa kita perlu tabah? Karena tekanan yang sedang kita alami pada hari. Dan Paulus menyadari hal itu. Dikatakan sebab selama kami masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena ada sebuah konflik, dikatakan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Karena adanya konflik antara kita ingin hal-hal yang rohani terjadi, tetapi tubuh kita masih pada tubuh yang lama. Bapak Ibu saudara sekalian,
tekanan yang terjadi dalam teks ini adalah peperangan antara keduniawian dan kerohanian. Antara hal rohani, antara hal duniawi. Tapi kalau kita lihat dalam practicality, kita banyak melihat bahwa tekanan-tekanan yang kita alami juga banyak sekali di dalam dunia sekarang ini. Makanya ayat yang ke-6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Jadi Paulus mengatakan kita mengalami tekanan. Justru karena tekanan itulah kita harus menjadi tabah. Walaupun dikatakan meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh daripada Tuhan. Artinya traveling kita nanti bertemu dengan Tuhan masih panjang gitu. Tetapi kita mengalami situasi yang sangat-sangat menekan kita. Mungkin ini yang terjadi pada hari-hari belakangan yang sedang kita alami. Hal yang ketiga, kenapa kita mesti harus tabah? Dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tabah karena dikatakan karena hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih. Artinya Bapak Ibu sekalian, teks ini mengajarkan kepada kita perlu tabah karena adanya realita hidup di depannya kita. Kalau ayat yang ke-6 dan yang ke-7 kita baca, kita akan mengerti bahwa Paulus tengah berbicara tentang realita kehidupan yang kita hadapi. Tadi tentang hal-hal yang rohani, kita perlu tabah. Yang kedua, kita melihat adanya tekanan yang kita alami dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, Paulus menjelaskan, look, you have to face the reality dalam kehidupan itu. Makanya ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup yang akan percaya, bukan karena melihat. Karena apa? Karena ayat yang ke-6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan. Realita. Saudara tengah menghadapi realita yang bagi kita ini sangat mungkin mengkhawatirkan kita, menakutkan kita, membuat kita menjadi down dalam kehidupan ini. Tapi that's the realita hidup. Situasi di sekeliling kita Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian yang dikasih oleh Kristus Yesus. Ini realita. Kenyataan di depannya kita. Kenyataan kita melihat banyak rekan-rekan kita yang meninggal. Kenyataan di depan kita banyak teman-teman kita yang di PHK. Kenyataan di depan kita banyak teman-teman kita yang sedang mengalami down dalam bisnisnya. Keluarganya, anak-anaknya kita. That's the realita. Paulus mengatakan, oleh karena realita itulah kita harus tabah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Teks ini juga mengajarkan kepada kita ada jalan keluar. Saya menyelidiki teks ini berkali-kali saya mengkhotbahkan teks pasal yang kelima dari 2 Korintus ini. Dan saya melihat dari different angle. Dan saya menemukan bahwa Paulus ingin memberikan juga solusi kepada kita. Firman Tuhan harus menjadi solusi dalam kehidupannya kita. Ada 3 hal yang Paulus berikan solusi kepada kita. Dan ini juga menjadi bahan perenungan buat kita. Bahwa yes, kita mesti tabah karena ada hal-hal yang rohani yang kita hadapi. Ada realita hidup yang kita hadapi. Adanya tekanan yang kita hadapi. Tapi bagaimana jalan keluarnya supaya kita memiliki ketabahan? Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Coba saudara perhatikan ayat yang kelima. Teks ini mengatakan demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jangan confuse Bapak Ibu sekalian. Teks ini mengatakan Allah yang justru mempersiapkan kita. Kata mempersiapkan kita adalah bahasa Greek yang berarti memproduce, bring out. Artinya membawa kita. Jadi agak sedikit awkward Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat teks ini, loh orang kok harus tabah bla 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 bla. Tetapi karena Allah lah yang mempersiapkan kita membring out hal-hal situasi yang demikian.
agak sedikit aneh ya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Tetapi kata itu juga, kata mempersiapkan itu berarti memproduksi sesuatu. Jadi saya memiliki terjemahan begini. Tetapi Allah lah yang justru memproduksi kita untuk menghadapi semua tekanan. Allah lah yang justru memproduksi kita untuk kita bisa mengalami segala sesuatu itu, entah tekanan, entah realita hidup, entah hal-hal yang rohani. Untuk menghasilkan sesuatu dalam kehidupannya kita, namanya ketabahan. Tetapi Allah memberikan jaminan kepada kita. Teks ini mengatakan dan mempersiapkan untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Artinya Allah memberikan asuransi kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan ini dengan tabah. Artinya Allah memberikan jaminan kepada kita, memberikan Roh Kudus akan menolong kita, menjaga kita, dan kita bisa memproduksi segala sesuatu yang baik melalui ketabahannya kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama kita sebenarnya harus bersiap. Jadi Tuhan ingin kita siap. Siap dalam kekuatan Roh Kudus. Siap untuk menghadapi situasi-situasi realita, tekanan hidup, hal-hal yang rohani dalam kehidupannya kita yang mungkin terjadi. Supaya hidup kita ini tabah. Jadi diperlukan kata kuncinya adalah kesiapan bagi kita. Allah ingin saudara siap. Dia membawa saudara ke dalam keadaan yang sekarang supaya saudara memiliki kesiapan. Nah, hari-hari terakhir ini banyak orang tidak siap dengan situasi yang berubah-berubah. Saya mau katakan memang kalau situasi berubah kadang-kadang kita juga mungkin tidak siap. Tetapi teks Alkitab mengajarkan kepada kita di hari-hari terakhir, di hari-hari akhir zaman ini, Tuhan justru lagi mempersiapkan kita sebagai umatnya Dia, orang yang percaya kepada Dia untuk menghadapi situasi yang akan berubah-berubah. Itulah sebabnya saudara diminta oleh Tuhan untuk datang beribadah, belajar firman Allah karena Allah tengah mempersiapkan saudara. Dalam situasi yang tidak menentu ini Bapak Ibu sekalian, persiapan yang kita harus lakukan adalah persiapan yang dalam, matang. Itu sebabnya hari-hari terakhir ini justru bagi saya adalah sesuatu yang sangat penting, sangat krusial. Saudara menjadi manusia yang siap secara mental, siap secara rohani, dan siap secara apa yang saya katakan. Bukan hanya rohani, mental, tetapi siap secara fisik saudara. Ini baik Bapak Ibu sekalian. Siap menghadapi segala sesuatu. Itu sebabnya Paulus menjelaskan, you mesti siap. Ini jalan keluarnya. Hal yang kedua bahwa cara hidup kita atau lifestyle hidup kita harus dijaga oleh iman kita. Ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kata hidup di situ diartikan sebagai lifestyle. Cara kita menjalani kehidupan itu sendiri. Terjemahan bahasa Inggris memakai kata for we walk. Walk itu berarti gaya hidup, lifestyle kehidupan saudara. Peripateo artinya how you conduct kehidupan itu. Nah, kalau teks ini kita baca dengan baik dikatakan sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Peripateo diapistis artinya hidup itu yang kita jalani, lifestyle yang kita jalani itu oleh karena imannya kita. Dengan kata lain, kalimat yang sederhana berarti hidup kita itu harus dijaga oleh imannya kita. Saudara menjalani hidup ini bukan dijagai oleh karena status saudara. Bukan dijagai, dipelihara oleh apa yang saudara miliki. Tetapi harus dipelihara, dijagai, disecure oleh iman kita. Karena kalimat itu mengatakan
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kehidupan kita sebagai orang Kristen, untuk kita menjadi manusia yang tabah, lifestyle-nya kita yang perlu dijaga, Bapak Ibu sekalian. Lifestyle-nya, gaya kehidupannya kita dijagai oleh iman kita, pistis, percayanya kita kepada Tuhan. Hal yang ketiga, bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita harus mempunyai tujuan utama. Mempunyai ambisi kehormatannya kita. Artinya efforts-nya kita itu harus kita berikan kepada sesuatu yang prime. Yaitu menyenangkan Tuhan. Ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Wow. Paulus ingin menjelaskan, kalau you mau memiliki kehidupan yang tabah, you harus memiliki ketabahan yang hebat. Prime effort hidupmu itu harus ditujukan kepada sesuatu yang luar biasa, yaitu hidup yang menyenangkan Tuhan. Tadi kita belajar bahwa kita harus mempunyai kesiapan untuk menghadapi situasi apapun. Cara hidupnya kita harus dijagai oleh imannya kita. Dan tujuan utama, prime effortnya kita, ambisi yang kita ingin raih, ambisi kehormatannya kita. Kalau saudara mempunyai ambisi, kehormatan itu harus dijaga, harus dituju, yaitu hidup untuk menyenangkan Tuhan. Wow, ini sesuatu yang sangat-sangat ideal ya Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi ini teks Alkitab mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang kita mendengar harus hidup menyenangkan Tuhan, tapi kita nggak ngerti. Justru hari ini kita mengerti hidup menyenangkan Tuhan karena Tuhan membawa kita kepada situasi yang sangat tidak menentu ini. Justru itu sebabnya tujuannya kita pada hari ini supaya saudara memiliki ketabahan. Ternyata ketabahan itu harus dimulai daripada tujuan kehidupan saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa yang pertama, orang yang punya ketabahan adalah orang yang sikap hidupnya jelas. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, orang yang punya ketabahan adalah orang yang sikap hidupnya jelas, prime effortnya tajam, dan fit di dalam kesiapan hidupnya. Saya ulang lagi. Ini yang 3 hal yang akan saya berikan menjadi take away buat saudara. Pemikiran buat saudara. Bahwa orang yang punya ketabahan adalah orang yang sikap hidupnya jelas, prime effortnya tajam, dan fit dalam kesiapan di dalam hidup ini. Saya elaborate sedikit. Hidup itu mesti jelas. Banyak orang takut dengan situasi sekarang ini karena tidak memiliki kejelasan dalam menjalani hidup ini. Effortnya dia, usahanya dia, usaha kerjanya kerasnya dia tuh. Itu nggak ada lagi. Udah lentur. Harusnya tajam. Teks ini mengatakan bahwa menyenangkan Tuhan itu sesuatu yang tajam Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang kita memang tuju benar-benar. Jadi kalau segala effortnya kita harus ditujukan kepada hal untuk menyenangkan Tuhan. Banyak orang tidak menjadikan effortnya dalam apa saja itu untuk menyenangkan Tuhan. Saya mau men-challenge. Kalau saudara bekerja, katakan saya ingin menyenangkan hati Tuhan dengan pekerjaan saya, bisnis saya, dengan keluarga saya. Hidup saya itu ingin menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang yang memiliki sikap yang demikian adalah orang-orang yang punya ketabahan. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang saya jelaskan, kita mengerti sekarang bahwa orang yang punya ketabahan adalah orang yang nothing to lose dalam hidup ini. Artinya orang-orang ini tidak punya ganjalan. Dia tidak membawa baggage masa lalunya gitu.
Nothing tulus dalam kehidupan ini. Artinya dia bisa menjalani hidup ini dengan merdeka. Tidak ada sesuatu yang harus dia pegang dalam hidup ini. Nothing tulus. Artinya dia menjalani kehidupan ini dengan rasa aman, rasa free yang luar biasa. Jadi orang-orang yang tabah adalah orang-orang yang bersikap, I have nothing to lose dalam hidup ini. Prime purpose-nya saya jelas. Kehidupan yang saya jalani jelas. Sikap hidup saya jagai dengan iman saya. Saya fit dalam kesiapan saya menghadapi apa saja. Entah itu tekanan, entah itu masalah-masalah rohani, entah itu realita hidup. There's nothing to lose dalam hidup ini. Saya melihat di kamp konsentrasi ini, orang-orang tersebut yang di kamp konsentrasi yang saya lihat di Jerman, di kota Berlin itu, nothing to lose dalam hidupnya. Dia tetap mempercayai Tuhan Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Tubuh boleh hancur, tubuh boleh disiksa, tetapi iman dan spiritnya bertahan dalam arti kata nothing to lose. Karena dia tahu tujuan kehidupannya. Hal yang ketiga yang terakhir adalah orang yang punya ketabahan adalah orang-orang yang menatap masa depannya dengan tatapan optimis. Dan tidak melihat pada outcome daripada kehidupan itu sendiri. Optimis dia melihat masa depannya. Dia tidak melihat bagaimana outcome-nya. Tapi dia hanya melihat masa depan saya itu optimis. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca cerita tentang orang-orang yang ada di kamp konsentrasi. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang bertahan. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang ini optimis sekali menjalani hidup ini. Dalam arti kata, walaupun outcome-nya mereka tahu mereka akan mati. Mereka akan disiksa. Outcome-nya mungkin jelek. Tetapi bagi mereka melihat hidup ini dengan tabah karena melihat hidup ini dengan optimis. Hanya orang-orang yang tabah dalam hidup ini yang bisa melihat masa depannya adalah masa depan yang optimis. Dia menatap hidup itu dengan keoptimisan dalam hidup ini. Orang-orang yang punya ketabahan, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan selalu dikenang, akan selalu dihargai, dan akan selalu dicontohi. Bagi kita bahasa yang sering kita dengar, ini yang disebut namanya orang-orang yang berhasil atau umat pemenang. Hari ini tantangan bagi kita. Apakah saudara mau akan tetap menjalani hidup ini walaupun harus dengan ketabahan yang saudara libatkan? Atau saudara mengatakan saya nyerahlah. Saya men-challenge saudara. Selama saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam hidup ini, tatap masa depan saudara dengan optimis. Karena ketabahan saudara akan menghasilkan banyak hal. Ketabahan saudara akan membuat hidup saudara menjadi hidup yang sangat-sangat berarti. Ketabahan saudara akan menjadikan saudara menjadi orang yang dihargai di dunia ini. Orang akan melihat saudara dan menghargai, wow, orang itu hebat. Dia menghadapi masa-masa sulit, tapi dia tabah melewatinya. Dan saya beruntung mengenal orang tersebut. Hari ini Tuhan berkati kita semua dengan ketabahan. Dapatkan ketabahan itu. Tadi teks yang bagus dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita. Memproduce kita. Bring out everything. Ingredients yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita menjadi manusia yang tabah. Menghasilkan, memproduksi suatu ketabahan. Allah yang mempersiapkan kita. Dan kita bersyukur dia baik. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Tuhan berkati. Selamat menjalani hidup ini dengan ketabahan. Bukan saudara sendiri, tapi Roh Kudus memberikan jaminan pemeliharaan. Dan saudara akan muncul sebagai pemenang. Haleluya. Amin.
Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran Tuhan hari ini. Biar kebenaran ini memerdekakan kehidupan kami. Terpuji namamu, demi Yesus. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pastor Ray Kaunang yang telah berbicara, mengajar dan membantu kita semua untuk bisa punya grit di kehidupan ini. Hidup dengan tabah, hidup dengan gigi, percaya kehendak Tuhan dan tetap melakukan yang terbaik. Doa kami Pastor Ray di Sydney dengan seluruh keluarga, pengembalaan dan pelayanan dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Buat semua keluarga FLC, thank you dan thank you untuk tetap setia bahkan mengizinkan kehidupan seluruh keluarga besar ada dalam tuntunan Roh Kudus. Bersama-sama kita diproses, dibentuk, dibimbing sebagai satu kehidupan gereja lokal yang utuh. Gereja selalu tentang keluarga. Gereja selalu bicara tentang kita. Biar kita tetap ada dalam unity. Kita tidak berhenti berdoa. Dan kita akan melihat hal yang terbaik, hal-hal yang benar Tuhan akan tetap nyatakan di kehidupan kita. Secara khusus buat kota dan bangsa kita. Menjelang tentunya kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 tahun. Jangan berhenti berdoa. Biar Tuhan pakai negeri ini dan lewat negeri ini pertobatan-pertobatan terus terjadi. Untuk semua teman-teman keluargaku yang sama-sama dengan rendah hati mau saling melayani kompak sebagai volunteers sehingga tetap bisa membuat ibadah online ini terus ada. Thank you dan thank you. Terima kasih jerih payahmu baik yang terlihat atau tidak terlihat. Tuhan bukan hanya mencatat tapi Dia akan membalas dengan hal-hal yang luar biasa di kehidupanmu. Untuk teman-teman keluarga yang juga melayani di Next Gen Ministry, tetap bersemangat pakai kehidupan pelayanan terhadap anak-anak, terhadap generasi sebagai pembentukan proses kehidupan kita dalam pendewasaan kita. Sehingga kita tahu, kita akan melihat apa yang kita tabur, kita juga akan tuai luar biasa. Saya tidak pernah lupa, selalu sebelum menutup dengan hati yang tulus, berterima kasih untuk setiap pemberian, setiap persembahan, keberanian, kerelaan untuk berkorban, bayar harga, melangkah tidak dalam ketakutan, melangkah memberi dengan iman. Saya ingin katakan, pemberianmu menyenangkan hati Tuhan. Tetap setia, tetap taat, dan yakinlah kita saling melengkapi seorang akan yang lain. Sehingga lewat pelayanan Forward Living Church, kehidupan pemurnian, bahkan kehidupan tubuh Kristus, bangunannya akan semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dan kita pasti akan merasakan kebaikan Tuhan. Jadi sekali lagi, terima kasih, tetap memberi, tetap menabur dengan penuh sukacita dan banggalah. Karena memang setiap hari hidup kita hanya oleh karena anugerah dan mujizat Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online pada hari ini. Beritahu, bagikan, sampaikan juga ibadah ini kepada teman-teman, keluarga kita yang lain yang belum tahu atau belum bisa beribadah. Mari kita akhiri ibadah hari ini. Tundukkan kepala, arahkan hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu. Mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat dengan sukacita. Sama-sama yuk kita semua katakan, amin. Have a blessed Sunday. Please stay healthy, stay strong. God bless you. Di kesempatan ini, izinkan saya juga untuk mengundang setiap jemaat Tuhan untuk tertanam di kelompok sel kita yang bernama Passion. Kita percaya sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu orang-orang yang dapat memberikan kritik yang baik, dapat mensupport kita, dan kita akan sama-sama forward living. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mendaftar, dapat mengakses melalui Linktree yang terdapat di bio Instagram Forward Living Church. Di awal tadi saya menyambut setiap jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali join bersama-sama dengan kami hari ini. Di Forward Living Church kita memiliki satu sesi yang luar biasa, yaitu Welcome Lounge. Diadakan setiap hari Minggu pada pukul 2 siang. Jemaat Tuhan dapat join di sesi ini melalui link Zoom yang tertera di layar jemaat Tuhan saat ini.
Acara ini dipersiapkan secara khusus bagi jemaat Tuhan yang mungkin sudah beberapa minggu ini join bersama-sama dengan kami ataupun baru join pertama kalinya pada hari ini. Di sesi ini jemaat Tuhan dapat bertanya, mengetahui lebih banyak lagi detail tentang Forward Living Church ataupun jemaat Tuhan ingin dilayani melalui doa. Sampai ketemu di Welcome Lounge. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mau angkat lagi pujian kami buat Engkau. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa. Amin. Ini doa kami Tuhan.